Waraqah bintil Harith bin Naufal, tapi kakeknya adalah orang terpandang Naufal sehingga dia sering dipanggil dengan Ummu Waraqah bintu Naufal. Karena kakeknya terkenal jadi sering dipanggilnya dengan nama kakeknya gitu, binti Naufal. Saudara sekalian saya muliakan, masuk Islam di antara perempuan-perempuan pertama di Madinah. Namanya Ummu Waraqah nih. Beriman dengan ajakan dari Sayyidina Mus'ab bin Umair. Nah ini Waraqah masuk Islam di antara yang pertama-tama. Sampai kemudian Nabi Muhammad datang, dia di antara perempuan-perempuan yang ikut menyambut kehadiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian Nabi Muhammad mulai bangun masjid, dia juga di antara yang masak, yang apa gitu, yang ikutan repot lah buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian waktunya didirikan sholat, itu kan yang sholat laki-laki aja tuh. Dulu tuh masjid-masjid yang sholat laki-laki aja, sebenarnya bukan dulu sih, sampai sekarang di kota Tarim, di beberapa kota-kota yang lain itu yang sholat di masjid laki-laki aja. Perempuan tuh biasanya ada yang sholat di musola khusus perempuan, musola tuh biasanya khusus perempuan kalau di sana ya. Nah itu ada juga yang sholatnya di rumah-rumah, karena memang Nabi Muhammad bilang sholatnya perempuan di dalam rumah itu lebih baik, kata Nabi Muhammad, daripada sholat mereka di masjidku ini, Masjid Nabawi maksudnya. Apalagi di masjid-masjid yang lain ya, itu perempuan memang bagusnya di rumah. Kenapa gitu? Satu, buat perempuan tersebut agar lebih terjaga. Dua, menjaga laki-laki yang ada di dalam masjid tersebut gitu. Takutnya laki-laki nih kalau misalnya tahu gitu, di soft perempuan ada si ini nih akhirnya adzan lebih dimerdu-merduin, pas ngimamin suaranya jadi lebih dimerduin gitu. Maksudnya dikhawatirkan mengganggu konsentrasi dan kehusyuan kaum laki-laki kalau campur, maksudnya kalau banyak antara jumlah laki-laki dan perempuan di dalam masjid. Itu ya. Tapi ada hadisnya juga, kata Nabi Muhammad, la tamna'u ima Allah an masajidillah. Janganlah kalian halangkan hamba-hamba perempuan-perempuannya Allah dari masjid-masjidnya Allah. Artinya kalau ada perempuan mau ada di masjid juga ya jangan dihalangin juga gitu. Jadinya kalau saya selain di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, saya nggak sholat di masjid, nggak sholat fardu berjamaah di masjid selain di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi kalau saya ya. Nah kecuali kalau saya ada di kota-kota dengan masjid-masjid yang keramat, saya akan pergi juga ke masjid tersebut di waktu laki-laki tidak sholat berjamaah di masjid tersebut. Bahkan kalau saya lagi ada di jalan dan saya lagi musafir gitu ya, tapi nggak dapat waktu untuk mengerjakan sholat selain di masjid, nah daripada pom bensin atau daripada tempat-tempat lain yang memang tidak ready untuk sholat, saya akan lebih memilih untuk masjid yang saya sholatin. Tapi saya memilih untuk tidak di waktu yang berbarengan dengan laki-laki sholat berjamaah. Jadi kalau misalnya baru adzan banget, tar dulu dah gitu, kita lanjutin dulu jalan nyari. Alhamdulillah kan di Indonesia ini kan gak kurang-kurang masjid, alhamdulillah. Jadi saya akan nyari di jam-jam misalnya jam 1 gitu kan untuk sholat duhur. Jadi laki-lakinya udah kosong tuh. Kalaupun saya masuk dalam masjid, saya lihat laki-laki lagi tidur palingan, nggak lagi sholat rame gitu. Ya seperti itu teman-teman. Karena memang sebenarnya sholatnya perempuan di dalam rumah tuh lebih bagus. Termasuk sholat taraweh Ustazah? Iya, termasuk sholat taraweh. Ya, yang perempuan bagus untuk keluar mengerjakan sholat itu hanya sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Itu pun juga kami di Kota Tarim, sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha itu perempuan kumpulnya juga sama perempuan, yaitu di musola-musola atau di tempat-tempat yang memang mengadakan sholat berjamaah gitu ya. Kalau sholat taraweh gimana nih Ustazah? Bagus di dalam rumah. Wah kalau dalam rumah saya nggak sholat Ustazah.
Kalau kiranya seperti itu ya silahkan kamu sholat di masjid, tapi usahakan cari masjid yang softnya antara laki-laki sama perempuan tuh nggak barengan sama sekali, nggak bisa kelihatan sama sekali gitu. Yang terpisah antara softnya laki-laki dengan softnya perempuan, begitu ya. Emang rata-rata kan pisah ya, tapi kan banyak juga tuh yang karena kecil jadinya nggak terlalu jauh gitu antara jarak laki-laki dengan perempuan, kan suka ada yang kayak gitu ya. Atau kadang-kadang dikasih tirai pembatas laki perempuannya kayak ala kadar dan nggak niat gitu. Nah lihat gak, pendek banget gitu kan, sampai susah mau menghindarinya. Nah itu, sehingga sekalian, akhirnya Warokoh nih jadi mikir gitu, Rasul gimana nih, datang nih sama Nabi Muhammad. Rasul, emangnya yang bisa masuk surga nih laki-laki aja ya Rasul? Ya enggak dong Bu, perempuan, anak-anak, orang tua, semuanya juga bisa masuk surga. Engkau terutusnya buat laki-laki aja ya Rasul? Ya enggak dong Bu, saya diutus Allah buat semuanya juga. Tapi kan Rasul, laki-laki ada adzan, perempuan enggak ada. Laki-laki ada jihad, perempuan enggak diajakin. Rasul, laki-laki sholat berjamaah, kita nggak bisa ikutan, pergi barengan di masjid-masjidmu itu Rasul, di masjidmu. Rasul, gimana kalau misalnya gini Rasul, rumah saya kerjain sholat berjamaah gitu gimana Rasul? Saya kan tinggal sendirian nih sebatang kara. Nggak ada siapa-siapa juga, sendirian saya Rasul. Gimana kalau rumah saya gede Rasul? Akhirnya Nabi lihat, Nabi putuskan rumahnya Ummu Warokoh jadi masjid, jadi musola buat perempuan. Ini nih, masjid perempuan pertama, masjidnya Ummu Warokoh. Kayaknya saya boleh bilang juga itu kayak ustazah pertama gitu. Udah ngajar tuh waktu itu. Nabi perintahkan Ummu Warokoh, Nabi perkenankan rumahnya Ummu Warokoh dijadikan masjid. Perempuan-perempuan yang pengen mengerjakan sholat berjamaah bisa pergi ke rumahnya Ummu Warokoh. Dan Nabi Muhammad kemudian meminta Ummu Warokoh untuk mengimami mereka sholat berjamaah. Jadi Ummu Warokoh ini adalah perempuan imam pertama, imam perempuan pertama dalam Islam. Beliau mengimami. Tapi nggak benar bahwa Ummu Warokoh jadi imam bahkan buat laki-laki ya, enggak tentu aja. Beliau jadi imam buat perempuan. Tapi katanya ada Ustazah, ada hadisnya nih, katanya ada laki-laki dia adzan dan iqomat di tempatnya Ummu Warokoh, tapi yang ngimamin Ummu Warokoh, yaitu laki-laki cuman adzan dan qomat doang. Sholatnya mah nggak barengan di situ. Disuruh aja menabi, kamu yang bagian adzan, bukan qomat ya, kamu yang bagian adzan, kata Nabi Muhammad alaihissalam. Karena kan masjid dan tempat sholat, jadi sebaiknya ada adzannya. Nah karena adzan itu kan nggak boleh kalau perempuan adzan, jadilah Nabi Muhammad mengutus seseorang untuk menjadi tukang adzan di masjidnya Ummu Warokoh. Jadi sejak hari itu tuh rumahnya Ummu Warokoh jadi masjid, dan kemudian rumahnya Ummu Warokoh ini juga diadakan sholat berjamaah khusus perempuan dengan diimami oleh Ummu Warokoh. Emang ini nih si perempuan satu ini jiwanya gitu penuh semangat. Sampai perang-perang kan banyak tuh, dia datang lagi sama Nabi. Rasul, saya boleh dong Rasul ikutan pergi perang jadi inian. Saya juga bisa loh Rasul pergi perang. Nabi kemudian bilang, jangan deh Ummu Warokoh, udah kamu di dalam rumah aja. Kamu Ummu Warokoh, nih Nabi nih, ini ngomong wahyu nih yang ini. Kalau yang pertama kan jangan Ummu Warokoh tetaplah di rumahmu, gak usah ikutan pergi perang, itu syariat. Perempuan gak usah ikut pergi perang. Bu, pergi perang aja gak boleh. Padahal itu kan diperlukan, zaman itu pasukannya kan
belum banyak pasukan Islamnya. Segitunya aja nggak boleh. Kenapa? Karena kan jadi nyampur, jadi nyatu laki perempuan, Nabi nggak mau. Bu, apalagi pergi nguburin jenazah. Ibu-ibu nggak usah ikut. Nggak usah ikut. Ini saya harus sampaikan kepada ibu-ibu saudaraku sekalian nih. Apalagi istrinya, itu kalau suamimu meninggal, kamu mesti jalanin iddah. Ketemu laki-laki aja nggak boleh. Apalagi sampai pingsan di depan kuburan diangkat sama laki-laki. Jangan ada di antaramu yang biasa ikut majelis saya, ikut nguburin. Kalau ada keluargamu yang meninggal dunia, nggak usah datang ke situ. Kenapa? Mudorotnya lebih banyak daripada manfaatnya. Tapi kan saya kepengen Ustazah melepaskan bapak saya atau ibu saya untuk kali yang terakhir. Dilepas di dalam rumah aja. Ngapain pakai ikut-ikutan kayak begitu, malah yang ada bikin ayahmu atau ibumu yang udah meninggal jadi sedih. Kamu desek-desekan sama laki-laki, kamu nangis-nangis sampai teriak-teriak begitu di depan kuburan, malah jadi bikin sedih orang yang meninggal dunia. Udahlah di dalam rumah sama perempuan-perempuan kamu perlu berduka, silahkan menangis, silahkan bersedih. Di dalam rumahmu sendiri terhormat, mulia teman-teman. Jangan suka ikut-ikutan desek-desekan sama laki-laki. Ada lagi nih yang saya suka liatin nih. Mudah-mudahan yang hadir di sini nggak ada tuh. Saya malu liatnya. Kalau potong kurban, kalau sembelih kurban, yang nyembelih laki-laki gitu kan, gede badannya. Di sekitar situ juga laki-laki banyak. Ada emak-emak nyempil. Ini sapinya siapa dah? Gede ya. Harganya berapa sih nih? Ya ampun, gede banget nih sapi. Apa yang dimakan ya? Bu, jangan ikutan yang desek-desekan kayak begitu, Bu, gitu. Desek-desekan tuh yang kamu perbolehkan buat dirimu itu sebaiknya hanya tawaf aja, tawaf masai tuh, mahaji tuh udah itu aja, karena memang nggak bisa ada pilihan gitu. Tapi selebihnya yang kamu punya pilihan, jangan ikut desek-desekan sama laki-laki. Jelas? Pokoknya mulai sekarang nggak ada lagi ya. Apalagi ini saya lebih malu lagi nih, pembagian bansos. Kalau kamu emang perlu, boleh kamu suruh anakmu, ya kan? Apa sih biasanya hitungannya? KTP. Nah, kamu bawain dah KTP-nya sama anak kamu gitu kan, yang laki-laki. Kagak ada anak, saya saja tetangga nitip. Gak ada tetangga? Oh ya ampun, tahu amat ya. Oh nggak boleh. Bu, kalau nggak boleh juga, Bu, yang ngasih rezeki itu siapa namanya? Kalau saya jadi kamu sih, saya lebih memilih untuk yang minta rezeki sama Allah aja, terhormat, mulia, enak. Rezekinya datang nggak pakai kamu harus minta-minta, nggak harus kamu desek-desekan. Enak kayak begitu tuh. Ibu jangan bilang Ustazah mah nggak tahu sih. Jadi orang susah kayak gimana? Ibu, saya tahu rasanya. Ibu mau banding-bandingan nih. Saya Bu hidup bertahun-tahun pegang duitnya hanya sekali-sekali doang. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah nadah tangan minta sama orang. Alhamdulillah, bertahun-tahun saya lagi pondok pesantren di Tarim, Hadramut Yaman. Orang tua saya seringkali nggak bisa mengirimkan saya uang. Zaman itu belum ada bank, zaman itu belum ada sarana prasarana untuk bisa mengirimkan uang sama saya nih anak perempuannya sendirian di negeri orang, nggak punya uang. Berhari-hari saya sering nggak pegang uang sama sekali. Alhamdulillah rezeki datang aja. Alhamdulillah rezeki datang aja, nggak pernah saya minta-minta sama orang.
Nggak pernah saya ngutang-ngutang sama orang. Jadi ibu-ibu saudaraku sekalian, masalahnya ada pada hatimu sendiri. Masalahnya ada pada imanmu sendiri. Kalau kamu ngerasa saya ingin jadi perempuan terhormat, saya nggak mau minta-minta sama orang. Saya nggak mau desek-desekan sama laki-laki hanya untuk mendapatkan beberapa kilo beras. Toh saya alhamdulillah juga, ibu yang saya tanya nih, yang suka desek-desekan buat bansos, saya tanya, pernahkah dalam hidupmu datang waktu di mana kamu lapar dan kamu benar-benar nggak punya makanan, nggak punya uang buat kamu makan? Pernah? Nggak pernah? Nggak pernah, coba kamu ingat-ingat. Jangan bilang, pernah Ustazah pernah. Ingat-ingat. Ingat-ingat. Saya minta kamu buat ingat-ingat. Nggak pernah ibu-ibu saudari sekalian, Allah tuh nggak akan ngasih kamu ujian sampai segede itu. Buat makan besok, kamu kepikiran karena nggak ada nih yang buat makan besok. Mungkin pernah. Buat makan minggu depan nih nggak ada nih, mungkin pernah. Tapi ketika kamu jalani besoknya, kamu ternyata bisa makan. Itu kan yang terjadi. Maka jangan sampai kamu kehilangan iman dan keyakinan bahwasanya Allah lah sang pemberi rizki. Jangan sampai kekhawatiranmu terhadap urusan rezeki membuatmu sampai melanggar aturan-aturan dalam Islam atau membuatmu sampai menghinakan diri dengan berharap minta-minta sama orang lain. Jangan, jadilah perempuan terhormat. Insya Allah. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, jangankan sama kita nih, yang di dapur kita tuh masih ada bawang, masih punya handphone, masih bisa hadir nyampe datang ke majelis ini. Jangankan sama kita Bu, sama para sahabat Nabi Muhammad ahli soffah. Ahli soffah itu orang-orang yang tinggal barengan sama Nabi Muhammad, miskin papa, nggak punya apa-apa, bener-bener nggak punya apa-apa, kayak Julaibib, Abdurrahman bin Sakhr, Abu Hurairah, banyak tuh para ahli soffah nyantri sama Nabi Muhammad, tinggal di masjidnya Nabi Muhammad alaihissalam. Kalau ada makanan mereka makan, kalau nggak ada makanan mereka tahan lapar. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, Allah menyampaikan tentang mereka nih, nggak punya apa-apa Bu, nggak punya apa-apa, benar-benar gak punya apa-apa, tinggal di masjid Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, lil fuqara'il ladzina usiru fi sabilillah. Kamu kalau mau sedekah wahai Nabi Muhammad, kasih tuh sama ahli sofa. Yang mereka tuh sebenarnya pengen ikutan pergi perang tapi gak punya dananya. Yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf. Kata Allah tuh ahli sofah tuh luar biasa mereka. Orang lain nyangkain mereka kaya. Kenapa gitu? Minat ta'afuf, karena nggak pernah minta sama orang. Padahal nih Bu nih, jangankan makan buat besok, makan dari kemarin belum ketemu. Dari kemarin nih belum ketemu makanan. Sampai hari itu mereka tidak juga menadahkan tangan untuk minta sama orang. Tahan lapar aja. Mereka lihat nabinya bahkan mengganjal perutnya dengan batu. Mereka pun juga mengerjakan hal yang sama. Kalau udah lapar yang tak tertahankan, diganjalnya perut mereka dengan batu. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, tuh Allah cerita dengan bangga tentang mereka itu. Kata Allah, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Kamu dan yang lain-lain nyangkain mereka orang kaya karena mereka nggak pernah mau menunjukkan kebutuhannya, miskinnya mereka kepada orang lain. Jangan asal ngelihat orang kayaknya mobilnya bagus, tetangga rumahnya bagus, habis beli ini, habis beli itu. Biar silaturahmi nggak putus. Jangan, jadilah terhormat. Jadilah terhormat. Tenang,
Allah nggak bakalan kasih kamu kesusahan yang ampe bikin kamu nggak bisa makan. Liatin, cobain ucapan saya, liatin. Semiskin-miskinnya kamu, sesusah-susahnya kamu, Allah nggak bakalan kasih kamu tuh sampai nggak bisa makan buat hari itu. Itu urusan Allah kok. Kata Allah, illa 'ala Allah, wajib bagi Allah. Ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lam mustaqarraha wa mustaudaha. Tidak ada sesuatu yang melata di atas muka bumi ini, bahkan ular, bahkan ulet, bahkan jangkrik, bahkan kecoa, bahkan lalat, bahkan semut, bahkan cicak. Mamin dabbah fil ard, gak ada sesuatu melata di atas muka bumi, hidup di atas muka bumi ini kecuali wajib bagi Allah untuk memberikan rezeki kepadanya. Wajib, Allah mewajibkan kepada dirinya ngasih kamu makan sampai batas ajalmu datang. Udah ajalmu datang, mau dikasih makanan apapun udah gak bisa masuk lagi. Tapi selagi kamu masih hidup, masih akan rezeki sampai kepada dirimu itu. Begitu teman-teman sekalian. Itu para sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad alaihi wasallam kayak begitu. Kembali kepada Ummu Waraqah. Ummu Waraqah. Ini sama Nabi dijanjiin. Kata Nabi Muhammad, jangan pergi Ummu Waraqah, jangan. Jangan pergi perang Ummu Waraqah. Abis itu Nabi Muhammad bilang gini nih, Ummu Waraqah, nih ya, orang kalau pengen pergi perang itu pasti yang dikepengenin adalah syahid fisabilillah, adalah kematian sebagai syahid di jalan Allah, tewas membela agama Allah. Itu mereka pengennya begitu. Jadi Nabi karena paham yang dimauin sama Ummu Waraqah adalah kematian syahid fisabilillah, Nabi Muhammad kemudian janjikan. Katanya Nabi Muhammad, Ummu Waraqah, kamu akan meninggal dunia syahid di atas tempat tidurmu. Kamu akan terbunuh sebagai syahid di atas tempat tidur kamu, wahai Ummu Waraqah. Sejak hari itu, Ummu Waraqah dipanggil sebagai syahidah, meskipun dia masih hidup di atas muka bumi ini. Orang yang masih hidup udah dipanggilnya syahidah. Orang yang mati syahid. Karena dijanjikan oleh Nabi Muhammad, kamu bakalan mati syahid di atas tempat tidurmu, Ummu Waraqah. Saudara sekalian saya muliakan, udah tuh Ummu Waraqah jadiin hidupnya buat Allah dan Rasulnya. Dia bikin masjid di rumahnya itu tadi, dia ngajarin perempuan-perempuan baca Quran dan seterusnya di masjidnya tadi ini ya. Sampai-sampai di masa hidupnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau menggagas dengan usulan, beliau melaksanakan usulan yang diusulkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab untuk mengumpulkan Al-Quran. Jadi Al-Quran dulu tuh nggak ada sohifahnya, nggak ada lembarannya, nggak ada tuh, apalagi PDF ya. Lembaran Quran tuh nggak ada tuh. Adanya di mana? Quran adanya di hati orang. Jadi orang tuh kalau mau baca Yasin mesti hafal Yasin dulu, baru bisa baca Yasin. Kalau belum hafal Yasin dia nggak bakalan bisa baca Yasin. Alhamdulillah orang zaman sekarang tuh nggak kayak gitu. Saya bayangin kalau zaman sekarang kayak gitu, saya yakin nih mak-mak yang ada di sini nih kuliah kulhu, Fatihah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kagak pindah-pindah dah. Iya kan? Mau ngafalin kagak ada lembarannya, mau baca nggak ada lembarannya gitu. Subhanallah. Itu dulu Ummu Waraqah, teman-teman saudara sekalian, dia yang ngumpulin lembaran-lembaran apa namanya, kayak dari batu atau apa gitu. Orang nulis di batu Al-Quran, ayat Quran ini, ayat Quran itu dikumpulin tuh sama dia. Di kulit-kulit dikumpulin sama Ummu Waraqah. Dia yang ngumpulin banyak ayat-ayat Al-Quran sehingga ketika Nabi Muhammad, ketika Sayyidina Abu Bakar, ketika Umar bin Khattab mengusulkan, wahai Sayyidina Abu Bakar, gimana kalau kita nih ngumpulin Al-Quran? Katanya Sayyidina Abu Bakar, buat apa Umar? Biar nanti itu orang bisa baca Al-Quran dari
dari yang sudah dikumpulkan gitu, ada rujukannya gitu. Kata Sayyidina Abu Bakar, saya takut nanti kalau Quran ini dikumpulkan orang pada nggak ngafal akhirnya. Sebab mereka kalau mau baca tinggal buka Quran. Itu ya kekhawatiran Sayyidina Abu Bakar. Orang sekarang Qurannya udah ada, malas juga bacanya. Sayyidina Abu Bakar dulu mau ngumpulin Quran, jadiin lembaran-lembaran gitu kan, yang semakin hari semakin kecil Quran ini kan gitu lembaran-lembarannya. Sayyidina Abu Bakar dulu pikirnya, saya takut kalau Quran ini mudah untuk dibaca kapanpun karena ada dalam lembaran. Saya takut orang jadinya males mau baca Quran karena mereka sudah tidak lagi mau menghafalkan Al-Quran. Dulu orang kalau mau baca mesti hafal dulu. Nanti kalau ada lembarannya kalau mau baca gampang tinggal buka, akhirnya nggak pada ngafal. Itu yang saya khawatirkan wahai Umar. Kata Sayyidina Umar, bukan begitu masalahnya wahai Abu Bakar, saya takut himmahnya umat semakin waktu semakin berkurang, akhirnya mereka mau baca Al-Quran nggak lagi akan berkhilaf, akan jadi punya, enggak kok itu bukan termasuk ayatnya Yasin, oh enggak kok itu termasuk ayatnya Yasin, dan mereka nggak punya rujukan Quran yang aslinya gitu, Quran yang pertamanya gitu, nggak ada lagi udah, Al-Qurannya udah tinggal di kepalanya orang, akhirnya terus lama-lama tambah berkurang, takutnya orang jadi pada khilaf gitu, ayat ini masuk di ayat mana, ayat ini, takutnya kayak begitu kata Sayyidina Umar. Bener juga, kalau nggak ada rujukan aslinya kan jadi bingung, khawatirnya begitu. Kata Sayyidina Abu Bakar, benar juga sih, maslahatnya lebih banyak. Akhirnya dikumpulkanlah Al-Quran. Jadi Al-Quran lembaran-lembaran ini Bu, bid'ah. Kamu baca Al-Quran dari kertas, itu bid'ah. Nabi Muhammad gak pernah baca Al-Quran dari kertas. Tidak pula para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Akan tetapi apakah itu bid'ah dolalah? Tentu saja tidak. Itu bahkan merupakan bid'ah paling hasanah. Sebab kalau nggak ada lembaran-lembaran Quran, gimana ceritanya kita mau baca Al-Quran? Ustazah, bid'ah itu apa? Bid'ah itu perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nah, bid'ah ini dibagi dua Bu, ada bid'ah dolalah, ada bid'ah hasanah. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Kan gitu ya? Ibu-ibu mesti ngerti ini biar nggak gampang-gampang, wah bid'ah tuh, nggak boleh tuh, jangan. Ya Bu ya, jangan kayak begitu. Sebab kalau mau urut-urutan bid'ah nih Bu, nih pakai mic juga bid'ah. Bayang kalau saya ngomongnya nggak pakai mikrofon. Ya Allah, ya Allah. Nah, ketika sepakat untuk mulai mengumpulkan Al-Quran, Sayyidina Abu Bakar memerintahkan kepada Zaid bin Harithah untuk mulai ngumpulin Quran yang nulis Sayyidina Uthman bin Affan. Makanya Al-Quran itu disebut dengan nama Khat Uthmani. Tulisannya Sayyidina Uthman. Apakah Sayyidina Uthman tulisannya kayak begitu? Enggak. Kayak gimana? Al-Quran pertama yang ditulis sama Sayyidina Uthman itu Bu, nggak ada titiknya apalagi harokatnya. Ibu jangan kegayaan, ibu pasti nggak bisa bacanya. Ustazah kok yakin amat? Saya aja Bu yang belajar 12 tahun di pondok pesantren kagak bisa bacanya. Emang Ustazah pernah ketemu? Pernah. Ibu jangan pikir ibu nggak pernah, saya nggak pernah juga. Di mana Ustazah? Ada di Tashkent. Di mana tuh Tashkent? Sebelahnya Jonggol. Di Uzbekistan ya Bu ya, di Uzbekistan. Di Uzbekistan. Itu ada tuh Quran yang ditulis oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Itu Bu, Quran Ibu segede berapa ya? 5 meter kali ya. 5 meter kali 3 atau 4 meter gitu. Gede banget. Ini dari karpet yang saya dudukin nih, ini bisa 3 kalinya Qurannya. Gede banget. Dibikin dari kulit.
Yang ditulis Sayyidina Utsman itu ada 5 Quran. 5 Quran. Ditaruh di Madinah 1, ditaruh di Mekah 1, kemudian ditaruh di Kufah 1 kalau nggak salah, satunya lagi di Mesir, satunya lagi di Tasken itu teman-teman sekalian. Nah semuanya tuh udah habis. Semuanya udah habis. Kecuali yang di Tasken itu. Kenapa kok dia bisa masih ada sisa? Nih saya ceritain. Mau saya ceritain? Kenapa Quran yang itu satu nggak habis? Habis kenapa Ustazah? Ya Bu, itu kulit. Kulit tuh ya dimakan rayap. Kulit tuh lapuk ibu-ibu sekalian. Jangankan 1400 tahun. Hitungan, ibu pernah nggak simpen Quran bertahun-tahun nggak dipakai? Akhirnya pas ibu lihat udah lapuk. Pernah? Berapa lama tuh umur Qurannya? Paling puluhan tahun Bu, nggak nyampe ratus tahun itu. Habis. Emang kayak begitu sifatnya dunia. Nah yang jadi aneh malah justru kenapa kok bisa Quran yang sekarang ada di Tasken itu menjadi satu-satunya Quran yang tersisa. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat darah Sayyidina Utsman bin Affan. Itu adalah Quran terakhir yang ditulis oleh Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman menjadikan Quran itu depan beliau nih setiap kali beliau sholat. Saudara sekalian saya muliakan, ketika beliau tengah sholat malam di rumahnya ya Qurannya ini, saya setiap kali beliau sholat malam itu Quran di depannya beliau gitu. Quran itu sekalian mungkin sambil beliau lihat juga gitu kan, takut ada yang salah atau apa gitu kan. Nah itu, jadi beliau menuliskannya gitu. Nah habis itu kemudian dibuka lagi lembarannya. Selesai beliau menuliskan, ibu-ibu sekalian beliau lagi tengah sholat. Ketika datang seseorang membunuh beliau dengan menusuk dari belakang sehingga darah beliau muncrat di atas Al-Quran tersebut. Karena Allah hendak memuliakan darah Utsman bin Affan, Allah jadikan Al-Quran tersebut jadi Al-Quran yang kekal hingga sampai sekarang. Saya nggak heran ketika dibilang para syuhada itu di dalam tanah nggak bisa dimakan rayap. Jangankan tubuh mereka di dalam tanah, Al-Quran, kulit yang ada darahnya Sayyidina Utsman aja Allah nggak mau Quran tersebut itu dimakan sama rayap tanah ataupun dimakan oleh waktu. Ia ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh muliain para kekasih-kekasihnya luar biasa teman-teman. Jadi ada orang yang jadi mulia karena Quran. Ada ini lembaran-lembarannya Quran jadi tambah kemuliaannya karena darahnya Sayyidina Utsman bin Affan. Luar biasa. Tempat tuh juga kayak begitu. Ada orang yang jadi kayak naik gitu karena dia pergi ke tempat tersebut. Ada juga yang karena didatangi seseorang tempatnya malah justru jadi mulia. Bukan begitu? Kamu kalau jadi orang mulia, orang datang ke rumahmu tuh jadi berasa mulia gitu. Alhamdulillah udah pernah sampai nih ke rumahnya si fulan, kan begitu. Tapi teman-teman saudaraku sekalian, orang kalau dia mulia, dia datang kemanapun tempatnya jadi mulia. Habib Umar bin Hafid pernah nih nyampe ke sini. Nih Habib Babah Nur udah pernah loh sampai ke sini. Jadi mulia gitu. Orang jadi sebut itu gitu kan, tempatnya jadi mulia karena kedatangan orang tersebut. Nah ini Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi tuh ketika mengumpulkan Al-Quran, itu diperintahkan Sayyidina Abu Bakar memerintahkan Sayyidina Zaid bin Thabit untuk ngumpulin ayat-ayat Al-Qurannya, salah satunya atau kebanyakannya yang sudah dikumpulkan oleh Ummu Waraqah. Jadi Al-Quran yang kita sekarang punya ini, di situ juga terdapat andil seorang perempuan pengumpul Al-Quran bernama Ummu Waraqah. Dan dia adalah salah satu dari Nisaul Ansar. Saudara sekalian yang saya muliakan, beliau meninggal dunia di masanya Sayyidina Umar bin Khattab. Gimana meninggalnya? Jadi gini, kan sama Nabi dibilang, kamu Ummu Waraqah akan menjadi syahid
di atas tempat tidurmu sendiri. Maksudnya kamu gak usah pergi perang jauh-jauh, kamu emang matinya bakalannya syahid di tempat tidurmu sendiri. Warokoh perempuan biasa, gak punya musuh, gak punya apa-apa yang mungkin untuk membunuh dia. Bukan pejabat gitu ya, bukan apa kek yang memungkinkan untuk orang pengen bunuh dia gitu. Tapi subhanallah, subhanallah, Allah kalau emang mau bikin seseorang jadi syahid, Allah punya segala macam cara, teman-teman sekalian. Ini si Warokoh ini punya 2 budak, laki perempuan. Budak ya. Budaknya nih sama Warokoh dijanjikan, kalau saya meninggal dunia, kalian bebas. Itu namanya budak diakad mukatabah. Diakad, dijanjikan kebebasannya kalau meninggal dunia. Gitu ya. Udah nih janjiin kayak begitu. Nah, Warokoh bisanya kan terus sibuk tuh ngurusin Islam, iniin masjid apa segala macem. So ikut sekalian saya muliakan, si budak nunggu ini kapan matinya. Biar kita bebas, biar kita jadi manusia merdeka. So ikut sekalian, lama gak meninggal dunia juga, sampai umur 70-an tahun. Tuh orang perempuan sama laki-laki sekongkolan, kita bunuh aja yuk biar kita bebas. Akhirnya teman-teman, Warokoh lagi tidur ditikam, kemudian meninggal dunia. Tinggal sendirian Warokoh ini, seorang diri seperti yang tadi saya sampaikan. Begitu ya. Meninggal malam nih, budak laki-laki sama perempuan itu langsung kabur. Karena kan dengan meninggal dia jadi budak, jadi merdeka gitu kan. Langsung kabur tuh dah. Pergi mereka berdua. Sayyidina Umar bin Khattab itu setiap malam, rumahnya sebelahan sama Warokoh. Khalifah Umar bin Khattab rumahnya sebelahan sama Warokoh. Ini kok biasanya saya setiap malam dengerin lantunan ayat Al-Qur'annya Warokoh. Warokoh tuh kerjaannya ngaji aja. Tiap malam ngaji aja. Malam ini kok gak denger saya nih suaranya. Saudara sekalian saya muliakan, sebelum subuh Sayyidina Umar nyamperin dong rumahnya, karena gak biasanya gak kedengeran, takutnya sakit. Begitu nyampe ke dalam rumahnya kok sepi rumahnya, biasanya ada budaknya, ada Warokoh lagi ngapain gitu kan. Dibuka kamarnya, ternyata sudah meninggal dunia. Katanya Sayyidina Umar, emang bener kata Nabi, gak usah nyari-nyari kematian dibunuh di medan perang, kamu akan dibunuh di atas tempat tidurmu sendiri. Bener aja. Tapi Sayyidina Umar paham kan, yang namanya kematian pembunuhan harus ada hukum secara duniawinya, bukan? Hukum secara duniawinya adalah dengan kisos. Karenanya Sayyidina Umar langsung dicari tuh budaknya, ketemu akhirnya didatangkan ke Madinah, dihukum kisos sama Sayyidina Umar. Hukum kisos, siapa yang membunuh dia dibunuh lagi gitu. Jadi bukannya jadi manusia yang merdeka, dia malah mati terbunuh dengan kisos. Baik teman-teman sekalian, itu namanya Sayyidah Warokoh. Itu tiap orang baca Quran sekarang beliau ikut dapat pahalanya. Kenapa gitu? Sebagai perempuan yang ikut serta andil dalam mengumpulkan Al-Quran. Tuh hebatnya Islam, hebatnya Allah kalau ngasih pahala kayak begitu. Ini sekarang nih setiap orang baca Al-Quran ada pahalanya Sayyidina Abu Bakar, ada pahalanya Sayyidina Umar, ada pahalanya Sayyidina Uthman, ada pahalanya Sayyidina Zaid bin Haritha. Gitu kan ya, dan ada pahalanya Sayyidah Warokoh. Dan tentu saja setiap ayat-ayat Al-Quran yang kita baca terdapat pahalanya baginda kita Nabi besar Muhammad. Itu orang-orang bukannya udah banyak pahalanya Ustazah, ketambahan pahala tiap orang baca Quran, tambah pahalanya. Tuh pahala segitu banyak buat apaan di akhirat? Kalau kamu tanya kayak begitu, nah ini kamu pikirannya kritis ya. Saya juga suka nanya kayak begitu tuh, ngapain ya itu ya?
Orang segitu banyak-banyaknya pahalanya tuh buat apa? Saudaraku sekalian, pahala tuh kalau luber ya, lebih daripada yang mereka perlukan bisa dibagikan kepada yang lain berupa syafaat. Karenanya katanya Nabi Muhammad, orang mukmin muslim yang selamat di akhirat nanti lewati jembatan Sirat selamat tanpa disyafaati orang, selamat gitu ya sampai ke ujungnya, bisa ngasih syafaat minimal kepada satu orang. Makanya ada hadisnya Nabi Muhammad, kalau kamu hafal Quran, kamu bisa memberi syafaat kepada 70 orang keluarganya dan sahabat-sahabatnya gitu kan, 70 orang. Terus kalau kamu matinya syahid, kamu juga bisa ngasih syafaat kepada 70 orang. Dan ulama-ulama atau orang-orang besar-besar yang saya sampaikan tadi ini pahalanya kayak begitu banyaknya. Ini berapa juta orang sepanjang zaman membaca Al-Quran, teman-teman saudara sekalian. Kayak apa pahala mereka? Semakin banyak pahala mereka, semakin banyak pula lah yang dapat mereka syafaatkan di hari akhirat nanti. Mudah-mudahan kita salah satu di antaranya. Nanti kalau kitanya juga udah banyak pahalanya, kita juga bisa ngasih syafaat kepada keluarga kita. Sehingga kalau orang tua kita sampai gak selamat, mudah-mudahan bisa mendapatkan syafaat kita. Anak-anak kita kalau sampai ada yang gak selamat, mudah-mudahan bisa ngasih syafaat, bisa kita beri syafaat sehingga mereka semuanya dapat selamat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin.